Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siam. Saya di sini akan menjelaskan tentang hadis marfu dan hadis maqtu. Al-Manzumah Al-Baiquniyah, hadis marfu dan maqtu. Wa ma udhifu lin-nabiyil marfu wa ma litabi'i huwal maqtu wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hattal mustafa wa lam yabin. Nah, pengertiannya hadis marfu itu sendiri secara etimologi, marfu artinya diangkat. Secara terminologi, hadis marfu yaitu hadis yang disandarkan oleh seorang sahabat, tabi'in atau setelahnya kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan maupun deskripsi, baik yang bersenambung sanadnya maupun tidak. Nah, contoh dari hadis marfu itu sendiri yaitu seorang sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah berkata, berbuat sesuatu, menetapkan suatu perbuatan sahabat di hadapan Rasulullah. Atau seorang sahabat berkata bahwa Rasulullah SAW itu orang yang paling baik akhlaknya. Qala Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan فأرسلني يوما لحاجتي فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاء من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله والله لقد خدمته 9 سنين ما علمتم قال لشيء صنعته لم فعلت كذا وكذا أو لشيء ضربته هل فعلت أخرجه مسلم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Tadinya aku berkata, aku tidak akan pergi, akan tetapi dalam hatiku aku tetap harus pergi, karena ini adalah perintah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aku pun keluar dan tiba-tiba bertemu dengan banyak anak-anak bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegangiku dari leher belakangku dan aku melihat baginda Nabi SAW tertawa dan berkata, wahai Unais, apakah engkau sudah pergi ke tempat yang aku perintahkan? Aku berkata, ya, wahai Rasulullah, aku akan pergi segera. Anas berkata, demi Allah, aku telah berkhidmah untuk baginda Nabi selama 9 tahun. Aku tidak pernah mendengar baginda Nabi berkata tentang sesuatu yang aku kerjakan. Kenapa engkau melakukan ini? Atau tentang sesuatu yang aku tinggalkan. Kenapa engkau meninggalkannya? Nah, hukum hadis marfu itu sendiri terdiri dari mutasil dan yang lainnya, sahih dan yang lainnya. Boleh jadi bisa dipakai argumen atau ihtijaj dan boleh jadi tidak. Nah, selanjutnya yaitu hadis maqtu. Hadis maqtu secara etimologi, maqtu artinya diputus. Secara terminologi, hadis yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau generasi di bawahnya, baik ucapan maupun perbuatan. Nah, contoh dari hadis maqtu itu sendiri dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir berkata, kana Masruq yurahhis sadara bainahu wa baina ahlihi wa yuqbilu ala salatihi wa yuhlihim wa dunyahum. Masruq itu selalu meletakkan pembatas antara dirinya dan keluarganya dan bersiap-siap sholat, meninggalkan keluarganya dan dunianya. Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Ahsfiya karya Abu Nuaim al-Asabani. Hukumnya
yaitu tidak boleh dijadikan argumen atau ihtijaj untuk hukum-hukum syariat, karena ucapan atau perbuatan seseorang biasa, meskipun benar dan bersambung sanadnya, akan tetapi jika ada salah seorang perawinya mengatakan ketika menyebutnya seorang tabi'in, hadis ini beliau angkat atau yarfa'uhu, maka meningkat menjadi hadis marfu' mursal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.